ketika zaman Sultan Abdul Mafahir itu mengeluarkan satu statement, Wong Banten kudu ngagagurat tapak leluhur. Wong Banten kudu ngagugurat tapak leluhur. Nah, apa tuh maknanya tuh? Harus mencari semua jenis peristiwa-peristiwa masa pendahulunya. Oh. Assalamualaikum. Apa dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulur-dulur, sahabat semua dimanapun berada, jumpa kembali di channel Aden Kasep Official yang mengangkat inspirasi orang-orang hebat dan juga hal-hal yang luar biasa yang dapat memberikan kita semangat, motivasi, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Kang Aden sedang bersama salah satu tokoh, sejarawan, budayawan, dan yang utama adalah beliau sangat cinta kepada Banten. Banyak hal yang bisa kita gali dari beliau. Siapakah gerangan beliau ini? Beliau adalah Kang Yadi Ahyadi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kumaha kabar Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah lama nih Kang Aden pengen jumpa dengan beliau. Jadi baru nyolek-nyolek di Facebook ya Kang ya, di Instagram. Alhamdulillah hari ini berkesempatan kita bisa bersilaturahmi dan berjumpa. Jadi kesempatan ini Kang Aden ingin menggali terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan Banten, khususnya adalah terkait dengan Teluk Banten. Nah ini Teluk Banten ini konon dalam yang Kang Aden pernah dapat informasinya, pernah kita gali bahwasanya dulu Banten ini adalah salah satu ya kalau seperti sekarang ini mungkin sebagai pelabuhan internasionalnya gitu ya dulu. Nah, cuman ini kan kita juga tidak tahu seperti apa, baru kata orang seperti itu. Nah, apakah emang ini benar atau tidak? Kita coba dengarkan ya. Seperti apa tentang kisah Teluk Banten? Kang Edi, silakan Kang Edi. Ya. Terima kasih dalam jumpa untuk membahas tentang Banten, khususnya di dunia kemaritiman, karena Banten pernah menjadi pusat maritim dunia di abad ke-15 sampai abad ke-18. Jadi benar tuh ya? Artinya di abad ke-15 sampai 18. Oke. Itu sebagai pusat bagian dari pusat maritim dunia dengan pemerintahan kesultanannya. Bahkan sebelum kesultanan Islam pun ketika masa kerajaan Sunda sudah masuk di fase-fase awal sebagai maritim internasional, khususnya di Teluk Banten. Cuman yang jadi masalah di masyarakat bahwa pusat maritim itu adalah pelabuhannya Karangantung. Padahal pelabuhannya bukan di Karangantung, tapi pelabuhannya adanya di Kampung Pelabuhan. Itu area sekitar Tonjong sampai Pamengkang. Itu pelabuhan kalau kita ngeliat dari peta kuno. Gitu. Makanya kalau kita melihat dari peta-peta kuno, Wulandira itu juga dulunya pelabuhan. Oh, Wulandira. Iya. Oh. Yang sekarang Wulandira itu dulu dikenal dengan istilah Pelabuhan Wulan. Pelabuhan Wulan itu justru jauh sebelum Kesultanan. Posisinya itu lereng dekat dengan Gunung Pinang. Sebagai pelabuhan maritim. Apa sih dulu yang menjadi daya tarik atau yang menjadi bahan untuk perjalanan perdagangan maritim di Kesultanan Banten? Pertama, selain rempah itu adalah gula. Baik itu gula batu ataupun gula Jawa. Gula aren ya? Gula aren. Dan juga gula cair. Jadi dari dua gula ini, gula batu dan gula Jawa, itu juga ada gula cair. Nah, gula cair ini di sini diproduksi gula cair, kemudian nyampe ke tujuannya di Cina, Eropa ataupun di Timur Tengah itu menjadi arak karena fermentasi alam, karena perjalanan laut kurang dari 6 sampai 7 bulan dalam gentong. Dari sini produksinya gula nyampe tujuan sudah menjadi arak. Tar ini Kang Yadi, ini berarti nih di abad ke-15 ke abad 18 ini, jadi dulu di Banten ini sudah dilakukan ekspor. Bahkan sebelum itu ya? Sebelum itu, kalau untuk gula. Abad 15 sampai abad 18 itu rempah-rempahnya. Eropa pertama kali datang itu bukan Belanda tapi Spanyol. Spanyol itu karena dulu bagian dari Abbasiyah.
terus juga abad ke-15 kehancuran Abbasiyah, muncullah satu kerajaan baru Ottoman, dan kehancuran Sin yang sekarang Myanmar di tahun 1443. Ini para pedagang-pedagangnya hijrahlah ke Banten. Sebagian hijrah ke Banten dan melakukan sebuah komoditi perdagangan dengan dengan kerajaan Banten. Maka di tahun 1511 ketika Malaka tunduk ke Portugis, Banten pun ikut andil dalam proses untuk pembebasan Malaka dengan Portugis. Nah, tahun 1521 Kerajaan Sunda melakukan perjanjian bilateral antara Portugis dengan Kerajaan Sunda. Kemudian juga terjadilah peristiwa Sunda Kelapa yang oleh Fatahillah. Dan Maulana Hasanuddin waktu itu masih belia. Umur masih di bawah 17 tahun, tapi sudah mampu mengkoordinasikan antara masyarakat Jawa yang sudah dihuni oleh pedagang-pedagang Muslim yang hijrah dari negeri Sin atau dari negeri Syam, Myanmar. Kemudian tahun 1526 baru kekuasaan dari Banten Girang diserahkan ke Maulana Hasanuddin. Masya Allah. Nah, sejak itu mulailah, karena kebanyakan pedagang-pedagang Muslim dari negeri Syam, dari bangsa Tionghoa dan Timur Tengah, Pegu, terus juga India yang hijrah ke Banten, sehingga hanya butuh waktu dalam kurang lebih sekitar 50 tahun Banten sudah melebihi pelabuhan-pelabuhan yang lain. Bahkan di tahun 1559 baru Cornelis de Houtman datang ke Banten untuk melakukan hubungan dagang rempah-rempah antara Belanda dengan Banten. Nah, dulur-dulur, sahabat-sahabat Kang Aden ya, ini hal yang menarik. Jadi ternyata Banten ini dulunya adalah memang menjadi pusat perdagangan internasional yang melalui Teluk Bantennya ini ya. Jadi sampai perdagangan-perdagangan ini tidak hanya dari Nusantara, tapi ini bahkan dunia ya. Ini bisa dibilang mungkin Asia Pasifik seperti ya. Tidak, lebih dari itu ya. Ya tadi ada Tionghoa, kemudian ada dari bangsa Sin, bahkan dari ini luar biasa ya. Tengah dari ini segala macam. Bahkan di dokumen, kalau kita melihat dari dokumen-dokumen Persia, Pasai, bukan Persia, Pasai, dengan dokumen-dokumen Pegu. Pegu itu sekarang Bangladesh. Terus dokumen negeri Syam yang sekarang Myanmar dan Thailand justru lebih tua. Artinya hubungan Teluk Banten itu dengan dunia luar itu sudah terbuka. Ini saya ngebayangkan ya, itu di tahun itu kan artinya ya segala sesuatu masih tradisional ya. Artinya kalau sekarang kan udah modern ya. Modern pada zamannya. Modern pada zamannya ya. Gak bilang tradisional, modern pada zamannya ya. Artinya itu dari berbagai bangsa datang dan sebagainya, makanya terbayangkan bahwa betapa besarnya ya berarti ya itu Banten itu ya. Makanya masuk ketika masa Agung Tirtayasa, Banten itu masuk menjadi pelabuhan mengatur seluruh kontrol dagang-dagang se-Jawa. Jawa itu artinya Nusantara hari ini. Itu seluruhnya harus terkoordinasi dengan pelabuhan Banten. Kenapa? Pertama, untuk mengamankan semua jalur perdagangan. Yang kedua, untuk supaya harga itu tinggi ketika berhubungan dengan Banten. Sehingga beberapa daerah-daerah, pelabuhan-pelabuhan kecil atau kerajaan kesultanan di berbagai daerah itu menjadi bukan bagian bawahan, tapi mitra dagang yang Banten menjadi kepalanya di sampai Agung Tirtayasa. Betul. Nah, karena menjadi kepala sehingga mampu mengontrol, mengendalikan harga rempah-rempah, termasuk juga harga kopi, harga gula. Kebutuhan dunia saat itu apa? Ketika kebutuhan dunia saat itu gula, maka dari Banten itu menunjuk ke pemerintah Kesultanan dan raja-raja di Nusantara harus menyiapkan ABC yang dibutuhkan Nah, hubungannya itu semuanya dengan Banten. Saya ngebayangin dulu belum ada Facebook, belum ada media sosial, belum ada WA tuh ya. Itu bisa mengendalikan seperti itu. Nah, artinya mungkin berarti saat itu Banten tidak mungkin bisa mengendalikan memiliki kekuasaan di laut itu berarti kalau tidak memiliki
kemampuan dan kekuatan Hubungan armada bilateral. laut ya, termasuk hubungan bilateral ya. bilateral. Nah, itu mungkin bisa cerita tuh, seperti apa kondisi kekuatan lautnya Banten saat itu. Jadi ada dua daerah, ada dua kerajaan Islam yang disebut sebagai Sultan Agung atau Sultan Ageng. Mataram sebagai Sultan Agung di daratan, dan Banten dikenal sebagai Sultan Agung di lautan. Oke. Jadi Mataram jaya di daratan, Banten jaya di lautan. Mataram ini di lautan, Di daratan. di daratan. Oke. Sedangkan untuk Banten Jaya itu di jaya di lautan. lautan. Oke. Makanya ada beberapa simbol-simbol di Banten, bahkan bukan hanya di Banten, dari hampir seluruh daerah tanah Jawa, tanah Jawi gitu ya, atau Nusantara. Saat itu simbol dalam setiap bangunan-bangunan kuno itu ada simbol angsa. Itu angsa itu apa maknanya? Angsa itu maknanya masyarakat Jawa itu harus bisa bertahan hidup dan harus berjaya baik di daratan maupun di lautan. Kenapa disimbolkan dengan angsa? Karena angsa bisa hidup di air dan juga bisa hidup di darat. Oke. Dulur-dulur tuh ya. Kita sering ngelihat ya simbol-simbol angsa ya. Simbol angsa di Banten Girang, terus di Masjid Agung, Iya. Di semua masjid-masjid kuno. Betul. Sebelum diganti dengan kubah. Iya. Maksudnya itu simbol kita harus bisa jaya di daratan dan juga jaya di lautan. Iya, luar biasa nih. Dilanjut Kang Adi, ini makin seru nih ceritanya nih. Coba. Jadi berkaitan tadi dengan berjaya tadi ya, Mataram itu di darat, Banten kemudian di lautan ya. Nah ini apa nih yang akhirnya membuat Banten menjadi sekuat itu gitu? Pertama karena Banten mengakomodir semua orang-orang cerdas seluruh dunia. Oke. Ketika zaman Sultan Abdul Mafahir itu mengeluarkan satu statement, wong Banten harus ngagagurat tapak leluhur. Wong Banten kudu ngagagurat tapak leluhur. Wong Banten kudu ngagugurat tapak leluhur. Nah, apa tuh maknanya tuh? Harus mencari semua sejenis peristiwa-peristiwa masa pendahulunya. Melacak histori, melacak akarnya. Iya. Jangan sampai aja sampai udan guru banjir ilmu, wong salah malah kaprah, wong bener orang lumrah. Jadi jangan sampai terjadi orang yang berbuat baik semakin tidak terlihat, sementara orang yang berbuat jahat itu semakin merajalela. Karena rupanya saat itu Sultan Abdul Mafahir itu menghadirkan seluruh untuk menyiapkan SDM di Kesultanan dari berbagai disiplin keilmuan apapun, baik itu keilmuan agama, termasuk juga teknologi segala macam dari berbagai dunia, itu ditarik ke Banten. Termasuk juga dari hubungan bilateral dengan Jepang, dengan Agra di India, terus juga dengan Korea, dengan seluruh yang Timur Tengah, apalagi gitu kan. Masya Allah. Udah hubungan ini termasuk juga dengan bangsa Eropa. Sehingga Banten saat itu dalam laporan orang-orang Eropa, khususnya Belanda, terus Inggris dan Prancis itu memberikan satu gambaran bahwa kota Banten itu lebih luas dari kota Amsterdam. Benteng kotanya yang disebut dengan Sorosoan. Jadi yang disebut benteng Sorosoan itu bukan benteng hari ini yang di depan masjid. Yang kita lihat sekarang nih. Tapi benteng kota. Benteng kota itu dikenalnya sebagai Sorosoan. Nah, benteng kota itu kurang lebih kalau mengelilingi dari titik benteng di Pakojan, di antara Karangantu dengan Spelwijk, dari tengah-tengah itu mengelilingi terus, itu kurang lebih sekitar saat itu dikenal berkeliling dengan kuda itu 3 jam. Wah, atau jauh berarti kurang lebih sekitar ketika dikelilingi jalan kaki hari ini kurang lebih sekitar 10 sampai 12 jam. Wah, luar biasa. Itu benteng kota, hanya benteng kotanya yang di luar. Jadi itu yang sekarang kita sudah tidak melihat lagi ya. Artinya mungkin sudah tidak ada ya. Tapi emang dulu namanya zaman dulu kan pasti benteng dalam bentuk benteng begitu ya. Dalam benteng di peta kuno yang dibuat tahun 1653 yang pernah saya share di FB. Terus juga dicetak di tahun 1702. Wah, makanya banyak negara-negara ini berpikir 2-3 kali kalau untuk urusan sama Banten ya saat itu ya. Karena Banten lebih banyak hubungan dengan Ottoman, bahkan juga beberapa bukan hanya armada militernya, tapi juga teknologi meriamnya.
karena teknologi meriam ini begitu masif dikirim dari Ottoman dan Banten juga bagian dari Ottoman, sehingga VOC bagaimana caranya untuk menghancurkan Banten.